Yang pertama yang akan dijelaskan itu adalah basis. Jika V adalah sembarang ruang vektor dan S merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, maka S dinamakan basis bagi V. S dinamakan basis bagi V jika kedua syarat berikut dipenuhi. Yaitu yang pertama itu S menentang atau span V atau S itu membangun V, dan yang kedua itu S itu bebas linear. Cara mengetahui span itu ada dua cara, yaitu yang pertama itu determinan tidak sama dengan 0 atau bisa di-inverse, dan yang kedua dengan cara eliminasi Gauss-Jordan dengan memiliki solusi atau konsisten. Cara mengetahui bebas linear itu yang pertama itu ada determinan tidak sama dengan 0, dan yang kedua tidak memiliki solusi atau solusi sama dengan 0. Berikutnya itu ada contoh. Tunjukkan bahwa himpunan S dengan V1 sama dengan 121, V2 sama dengan 290, dan V3 334 adalah suatu basis untuk R3. Cara jawabnya itu yang pertama ada cek span. Pertama, cek span itu vektor kita misalkan vektor B itu sama dengan K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 tambah K3 dikali V3. Terus kita susun vektornya, terus kita dapatkan vektor matriksnya, ini matriksnya. Terus matriksnya itu kita cari determinannya, didapatkan min 1. Karena determinannya min 1, maka vektor merentang di R3. Yang kedua itu kita cek bebas linearnya. Yang pertama itu kita susun matriksnya itu sama dengan SPL homogen. Kemudian kita cari dengan cara eliminasi Gauss-Jordan, lalu didapatkan solusi sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan vektor itu bebas linear. Maka dapat kita disimpulkan bahwa himpunan S itu adalah suatu basis untuk R3. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Rashid dengan NPM 20064823112. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang dimensi pada bab 5.4 sampai 5.6. Nah, yang pertama terdapat dimensi. Ruang vektor tak nol V dikatakan berdimensi hingga atau finite dimensional jika V memuat himpunan berhingga vektor-vektor V1, V2 hingga Vr yang membentuk basis. Jika himpunan tersebut tak ada, V dikatakan berdimensi tak hingga atau infinite dimensional. Ruang vektor nol merupakan ruang vektor berdimensi hingga. Selanjutnya, terdapat teori bahwa yang mengatakan misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga dan V1, V2 hingga Vr adalah suatu basis untuk V, maka jika suatu himpunan mempunyai lebih banyak dari R vektor, maka himpunan tersebut bergantung linear. Jika suatu himpunan mempunyai kurang dari R vektor, maka himpunan tersebut tidak merentang pada V. Selanjutnya, terdapat teori yang selanjutnya, yaitu basis untuk suatu ruang vektor tidak unik. Dengan teori, semua basis untuk suatu ruang vektor berdimensi hingga mempunyai banyak vektor yang sama, yaitu memiliki definisi bahwa dimensi dari ruang vektor berdimensi hingga dinyatakan sebagai dimensi V didefinisikan sebagai banyaknya vektor dalam suatu basis untuk V. Kemudian, ruang vektor 0 didefinisikan berdimensi 0. Selanjutnya, pada teori selanjutnya, jika W adalah subruang dari ruang vektor berdimensi hingga V, maka dim W kurang dari sama dengan dim V, atau dimensi W kurang dari sama dengan dimensi V. Lebih lanjut, jika dimensi W sama dengan dimensi V, maka W sama dengan V. Ya, kita langsung aja menuju ke contoh pertama, yaitu carilah basis dan dimensi dari ruang solusi SPL homogen berikut. Oke, di sini terdapat sebuah persamaan, 3 buah persamaan. Yang pertama, X1 min 3 X2 plus X3 sama dengan 0.
dan 2x1 min 6x2 plus 2x3 sama dengan 0, dan juga 3x1 min 9x2 plus 3x3 sama dengan 0. Ya, langkah pertama adalah dengan membuat vektor dari persamaan tersebut. Oke. Karena ini kita langsung masukkan saja angkanya 1 min 3, 1, 2 min 6, 2, 3 min 9, 3. Oke. X1, X2, dan X3 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya baris kedua itu merupakan 2 kalinya baris pertama dan baris ketiga itu merupakan 3 kalinya baris pertama. Maka kita tulis kembali vektornya. Matriks nggak sih? Oke. Oke. Ya, baik. Di sini kita terdapat sebuah 3 buah persamaan. Yang pertama X1 min 3X2 plus X3 sama dengan 0, 2X1 min 6X2 plus 2X3 sama dengan 0, kemudian 3X1 min 9X2 plus 3X3 sama dengan 0. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah dengan cara menuliskan terlebih dahulu matriks apa saja yang bisa dibuat dari persamaan tersebut. Oke. Ya, langsung dimasukkan saja. Maaf. Langsung dimasukkan saja bahwa di sini 1 min 3, 1, 2 min 6, 2, 3 min 9, 3. Di sini X1, X2, dan X3 sama dengan 0. Oke, kemudian bisa dilihat dari matriks tersebut bahwa baris kedua merupakan 2 kali baris pertama dan baris ketiga merupakan 3 kali baris pertama. Maka langsung saja kita buat matriksnya kembali. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan Oke, hal pertama yang dilakukan adalah kita menulis kembali matriks tersebut di atas. 31, 2 min 6, 2, 3 min 9, 3. Oke, dikarenakan tadi sudah disebutkan bahwa baris kedua itu adalah 2 kali baris pertama, baris ketiga merupakan 3 kali baris pertama, maka langsung saja kita menuju ke operasinya bahwa B2 ini langsung dikurangi oleh 2 kali B1. Dan B3-nya juga langsung dikurangi oleh 3 kali B1. Oke. Menjadi 1 min 3, 1. Karena 2 dikurangin 2 adalah 0, min 6, min 3 juga min 6 jadinya 0, 2 min 2 sama dengan 0, berarti sini 0, 0, 0. Begitu juga di baris ketiga 0, 0, 0. Oke. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa X1 ini adalah min 3X2 Oke, bisa kita tuliskan berarti X1 min 3X2
plus X3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita juga harus, karena terdapat dua variabel bebas, maka kita buat perumpamaan terlebih dahulu, pemisalan, misalkan X2 adalah S, dan X3 adalah T. Oke, maka X1 min 3S ditambah T sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 3S min T. Oke. Dari sini bisa kita buat juga seperti berikut. X1, X2, dan X3 sama dengan Oke. Ya. Maka di sini berarti bisa kita buat di sini S, di sini jadi T. Nah, isinya itu 3, 1, dan 0. Kemudian min 1, 0, 1. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat dua buah basis yang berakibatkan dia berada pada dimensi 2. Dimensi 2. Oke. Ya, selanjutnya terdapat contoh soal berikutnya, yaitu X1 tambah X3 X2 min 2X3 plus 2X5 sama dengan 0. 2X1 ditambah 6X2 min 5X3 min 2X4 plus 4X5 min 3X6 sama dengan 0. 5X3 plus 10X4 plus 15X6 sama dengan 0. 2X1 plus 6X2 plus 8X4 plus 4X5 plus 18X6 sama dengan 0. Maka dari itu kita buat juga mengikuti cara yang pertama, sama saja. Kita buat matriks. Ya, kita buat matriksnya terlebih dahulu. Oke. Ya, isinya itu dari persamaan tersebut. 1, 3, min 2, 0, 2, 0. 2, 6, min 5, min 2, 4, min 3, 0, 0, 5, 10, 0, 15, 2, 6, 0, 8, 4, dan 18. Nah, langsung saja kita lakukan operasinya. Di sini hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi baris keempat dengan 2 kali baris pertama agar didapatkan 0 di baris pertama ya. B4 kurang 2B1. Oke. Bisa langsung juga dengan kita kurangkan B2 dikurang 2B1. Oke, menjadi menjadi 1, 3, min 2, 0, 2, 0. Ini menjadi 0, 0, min 1, min 2, 0, min 3. Kemudian 0, 0, 5, 10, 0, 15. Dan juga 0, 0, 4, 8, 0, 18. Oke. Kemudian karena pada baris kedua masih terdapat negatif, kita langsung kalikan saja baris kedua dikali min 1.
Oke, menjadi menjadi 13-2020 0012003, bawahnya sama juga sama yang seperti sebelumnya ya. 00510015 0048018. Oke. Ya, oke. Selanjutnya karena di sini kita sudah terdapat seperti ini, kita langsung saja biar cepat mungkin B1-nya kurang 2B2 ya, kurang 2B2. Kemudian B3-nya kita kurang B4 langsung. 4. B4 kita kurang oleh 2B2. B4 kita kurang oleh 2B2. Operasi yang pertama kita lakukan itu B3 kurang B4 terlebih dahulu, baru kemudian kita ubah B4-nya dikurang oleh 2B2. Oke. Oke, yang pertama B3 kurang B4-nya dulu, berarti jadi 001203. Oke. Kemudian B1 dikurangi oleh 2B2 berarti langsung 130426 203. Nah, yang bawahnya itu kan B4 kurang 2B2. B4 kurang 2B2 berarti 000 006. Oke. Jika sudah seperti ini, berarti supaya kita bisa menghilangkan yang baris ketiga, maka baris ketiganya kita kurangkan oleh baris kedua. Sebenarnya sama aja, kalau baris 2 juga mau dihilangkan bisa. 3 kurang B2. Oke, menjadi, sebentar. 130426 0010203, karena tadi kita kurangkan ya, jadi 0000. Oke, bawahnya masih ada 6 ya di baris yang X6. Oke, nah supaya bisa lebih mudah, mungkin langsung saja kita bagi baris keempat supaya jadi 1 ya, bagi 6 dan kita tukar dengan baris ketiga supaya bisa jadi X6 sama dengan 0 nantinya. Oke, pertama berarti B4 dibagi 6 lalu ditukar dengan B3. Oke, menjadi ya menjadi tetap atasnya 130426 yang tidak dikenai oleh ini, langsung kita tulis saja lagi 1203. Nah, pertukaran ini kita langsung 000001, bawahnya 0 semua. Nah, kalau udah seperti ini, supaya kita bisa dapat menghilangkan si 3 pada baris kedua,
yang pada kolom ke-6, itu kita bisa langsung baris kedua, kita kurangkan dengan 3 kali baris ketiga, supaya 3 dikurang 3 sama dengan 0. Oke. Jadi 1304260012001 0 0 bawahnya juga 0 semua. Oke, nah ini kita udah bisa kita tarik kesimpulan nih kalau X6-nya ini sama dengan 0. Kemudian dari baris kedua juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa X2 sama dengan X2 sama X3 ya. Nah, ya pada baris kedua juga. Nah, oke, pada baris kedua juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa X3 itu dikurang 2X4 sama dengan 0. Maka X3-nya sama dengan 2 kali 2 min 2X4. Oke. Kemudian pada baris pertama, bisa juga langsung kita buat ya, bahwa X1-nya sama dengan minus 3X2 dikurang 4X4 dikurang 2X5 dikurang 6X6. Oke. Nah, kalau udah begini kita buat sama juga kayak soal yang pertama, kita buat permisalan, misalkan X2-nya sama dengan P, X4-nya kita ubah juga sama dengan Q, dan X5-nya kita ubah menjadi R. Nah, semuanya jadi berubah semua, jadi X3. Berarti X3 ini kan minus 2X4, maka X3 sama dengan minus 2Q. Nah, pada persamaan yang X1-nya berarti X1 sama dengan minus 3P minus 4Q minus minus 2R. Sorry. Oke. Nah, setelah itu kita buat juga seperti yang pada cara pertama tadi, kita buat teksnya. X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, ini sama dengan, karena tadi ada 3 variabel yang kita buat, maka kita buat jadi ada 3. Oke. Di sini itu kita buatnya P, sini Q, sini R. Oke. Nah, pada yang P-nya berarti karena di sini X1-nya sudah min 3X2, berarti langsung saja min 3. Ini juga nih 1. Kemudian bawahnya 0, 0, 0, 0. Pada bagian yang Q-nya berarti karena X1-nya itu min
4, berarti sini min 4, X2-nya tidak ada, pada X3 min 2, kemudian 1, X5-nya 0, 0, yang R itu terdapat pada X1 dan X5 ya, X5 sendiri itu R, T1 dan min 2, yang lainnya 0. Nah, dari sini juga bisa kita simpulkan bahwa terdapat 3 basis, maka terdapat juga pada dimensi 3. Sekian dan terima kasih. Kemudian di sini ada definisi 2, misalkan A adalah matriks berukuran M kali N, subruang dari Rn yang direntang oleh vektor baris dari A disebut ruang baris atau row space dari A. Kemudian subruang dari Rm yang direntang oleh vektor kolom dari A disebut ruang kolom dari A. Kemudian ruang solusi dari SPL homogen AX sama dengan 0 yang merupakan subruang dari Rn disebut ruang 0 atau null space dari A. Selanjutnya di sini ada teorema 1, SPL AX sama dengan B akan konsisten jika dan hanya jika vektor B ada di dalam ruang kolom dari A. Nah, di sini misalnya ada soal dari soal berikut. Dari soal berikut kita cari solusinya. Di sini min 1, 3, 2, 1, 1, 2, min 3, min 9, 2, 1, min 2, min 3. Di sini B2-nya kita tambah B1, B3-nya kita tambah 2B1, dan B1 aksen sama dengan B1 dikali min 1. Sehingga menghasilkan 1, min 3, min 2, min 1, 0, 5, min 1, min 8, kemudian 0, 7, 2, min 1, lalu kita kalikan lagi B1 tambah 3B 2 aksen dengan B2-nya ini sama dengan 1/5 dikali 1/5 dan B3 dikurang 7B2 aksen. Sehingga nanti 1, 0, min 13/5, min 29/5, 0, 1, min 1/5, min 8/5, dan 00, 17/5, dan 51/5. Kemudian B3-nya dikali 5/17 supaya jadi 1. Kemudian B2 ditambah 1/5 B3 aksen. Dan B1 ditambah 13/5 dari B3 aksen. Sehingga didapat 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, min 1, dan 0, 0, 1, 3. Nanti didapat solusi dari X1, X2, dan X3 adalah 2, 1, dan 3. Nah, berarti B ini adalah ruang kolom A dengan mengekspresikan vektor kolom A dengan hasil X1, X2, X3 ini. Jadi 2 dikali minus 1, 1, 2, ditambah minus 1 dikali 3, 2, 1, ditambah 3 dikali 2, min 3, min 2. Ini akan sama dengan min 2, min 3, min 6, jadi 2
2 kurang 2 ini jadi 1 dan jadi minus 9 dan ini jadi minus 3. Jadi terbukti. Kemudian ada teorema 2, jika X0 adalah sembarang solusi dari SPL AX sama dengan B dan V1, V2, VK adalah basis untuk ruang 0 dari A, maka setiap solusi dari AX sama dengan B dapat ditulis juga sebagai X sama dengan X0 ditambah C1 V1 tambah C2 V2 sampai ditambah CK VK. Sebaliknya, untuk sembarang C1, C2, sampai CK, vektor X disebut merupakan solusi dari AX sama dengan B. Nah, di sini ada contoh. Matriksnya 1, 2, min 3, 1, 4, min 2, 1, 2, 1, min 1, min 1, 3, min 1, 2, 3. Dan 4, min 7, 0, min 5. Di sini kita aplikasikan OBE, B3 ditambah B1, B4, 4, B1. Sehingga 1, 2, min 3, 1, 4, 0, 5, min 4, 3, 7, 0, 5, min 4, 3, 7, dan min 15, 12, 9, min 21. Kemudian sini B2-nya dikali 1/5, B3 dikurang 5, B2 aksen, B4 ditambah 15, B2 aksen, dan B1 dikurang 2, B2 aksen. Sehingga jadi 1, 0, min 7/5, min 1/5, 6/5, 0, 1, min 4/5, 3/5, 7/5, kemudian ini 0, 0, 0, 0, dan 0, 0, 0. Nah, di sini kita bisa tulis solusinya. X4 ini misalnya atau gini, RS, kemudian X2-nya sama dengan 7/5 ditambah 4/5 R dikurang 3/5 S, dan X1-nya 6/5 ditambah 7/5 R ditambah 1/5 S. Atau kalau dirapikan ini jadi 6/5, 7/5, 00 ditambah 7/5, 4/5, 10 R ditambah 1/5 min 3/5, 01 S. Nah, ini adalah X0 dan ini adalah V1 dan V2. Nah, kalau kita masukkan AX sama dengan 0 dengan X ini, V1 dan V2, misalnya kita pakai
1 min 2 min 1. 1, 2, minus 5. 4 minus 1, 3, 5. Kita kalikan dengan, kita pakai 7 per 5, 4 per 5, 1, 0. Sehingga di sini didapat 6 per 5 ditambah 8 per 5, 15 per 3, min 14 per 5 ditambah 4 per 5 ditambah 10 per 5 tambah 0, min 7 per 5 ditambah 12 per 5 dikurang 5 per 5, 28 per 5 dikurang 28 per 5 tambah 0 ditambah 0. Sehingga di sini menghasilkan null space. Nah, kalau vektor ini dikalikan dengan kemudian AX akan sama dengan B jika X sama dengan X0. Di sini dibuktikan dikali dengan X0 tadi 6 per 5, 7 per 5, 0, sama dengan di sini 6 per 5 ditambah 17 per 5 tambah 0. Min 12 per 5 ditambah 7 per 5 tambah 0 ditambah 0. Ini min 6 per 5 ditambah 21 per 5 ditambah 0 tambah 0 dan 24 per 5 dikurang 49 per 5 ditambah 0. Yang hasilnya akan sama dengan vektor B, yaitu 4, minus 1, 3, dan 5. Kemudian ada teorema 3, jika matriks A dalam bentuk eselon baris, maka vektor baris dengan satu utama membentuk basis untuk ruang baris dari A. Dan vektor kolom dengan satu utama dari vektor baris membentuk basis untuk ruang kolom dari A. Misalnya di sini ada contoh, carilah basis ruang baris dan basis ruang kolom dari A. Di sini kita tulis 1, 4, 5, 2, 2, 1, 3, 0, dan min 1, 3, 2, 2. Kemudian kita cari eselon barisnya dengan B2 ini dikurang 2B1 dan B3 ditambah B1. Sehingga didapat 1, 4, 5, 2, 0, min 7, min 7, min 4, dan 0, 7, 7, 4. B3, B2, 1, 4, 5, 2, 0, min 7, min 7, min 4, 0, 0. Kemudian dirapikan B2-nya, min 1, sehingga didapat 1, 4, 5, 2, 0, 1, 1, 4, dan minus dan 0, 0, 0, 0. Nah, di sini ada satu utamanya di baris pertama dan baris kedua, sehingga basis ruang barisnya adalah 1, 4, 5, 2, dan
0, 1, 1, 4. Kemudian basis ruang kolom ada di 1, 0, dan 4, 1, 0. Ya. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaira Anjani dari kelompok 1. Kali ini saya akan membahas mengenai rank dan nulitas. Yang pertama yang akan dibahas yaitu definisi dari rank dan nulitas itu sendiri. Apakah itu rank dan apa itu nulitas? Yang pertama yang kita akan bahas yaitu rank. Apa itu rank? Rank dari matriks A atau rank A merupakan dimensi dari ruang baris atau ruang kolom dari matriks tersebut atau matriks A. Sedangkan nulitas matriks A atau nulitas A merupakan dimensi dari ruang nol dari matriks tersebut, yaitu matriks A itu sendiri. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai teorema. Nah, ada beberapa teorema di sini dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu jika A adalah sembarang matriks, maka rank A akan sama dengan rank A dari A transpose. Nah, saya akan memberikan contoh, yaitu matriks A sama dengan 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, dan 0, 0, 0, 0. Seperti ini. Maka jika kita lihat transposnya kan menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, dan 2, 0, 0. Seperti itu. Jika kita perhatikan jumlah satu utama untuk matriks A dan A transpose itu sama-sama ada 2. Kita tandain. Sama-sama ada 2. Maka jika kita cari bentuk IBT-nya, baris keempat ini entry-nya akan 0 jika baris keempat ini dikurang dengan 2 kali baris ke-1. Berarti B4 dikurang 2B1. Seperti ini. Maka akan jadi 100, 010, 010, 000, dan 000. Seperti ini. Maka akan hanya ada 2 satu utama untuk matriks A dan matriks A transpose ini. Teorema yang selanjutnya yaitu jika A adalah sembarang matriks M dikali N, maka rank A ditambah dengan nulitas A yaitu akan sama dengan N. Selanjutnya yaitu jika A adalah sembarang matriks M dikali N. Yang pertama, maka rank A adalah jumlah peubah utama dalam solusi AX sama dengan 0, dan yang kedua itu nulitas A adalah jumlah parameter dalam solusi AX sama dengan 0. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu sifat. Misal matriks A berukuran M kali N dan rank A sama dengan R. R adalah rank dari A, maka dimensi dari ruang baris atau ruang kolom dari matriks A itu berarti jika dengan pengertian yang tadi, maka ruang baris A itu memiliki dimensi R. Selanjutnya ruang kolom dari A itu dimensinya R juga. Nah, sedangkan untuk ruang 0 dari A, itu dimensinya merupakan jumlah kolom dikurang dengan rank dari matriks A tersebut. Sedangkan kalau ruang 0 dari A transpose, itu dimensinya adalah jumlah baris, M, jumlah baris dikurang dengan rank dari matriks A itu sendiri. Sekian penjelasan mengenai rank dan nulitas dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rialdo Fariski. Saya dari kelompok 1 akan mengerjakan soal latihan kuis video. Soal yang saya akan kerjakan yaitu soal nomor 1. Carilah basis dan dimensi dari ruang solusi sistem persamaan linier berikut ini. Diketahui 4 sistem persamaan linier, yaitu yang pertama x plus y plus z sama dengan 0, yang kedua 3x plus 2y min 2z sama dengan 0, yang ketiga 4x plus 3y min z sama dengan 0, dan yang keempat, yang terakhir 6x plus 5y plus z sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, kita diharuskan untuk menentukan solusi sistem persamaan linear. Dari sistem persamaan linear yang 4 di atas, kita ubah dalam bentuk sistem persamaan matriks. Yaitu dari persamaan pertama, x plus y plus z sama dengan 0, kita masukkan x, y, z-nya menjadi seperti ini pada baris pertama, yaitu 1, 1, 1. Lalu pada baris kedua, kita masukkan sistem persamaan baris kedua, yaitu x-nya 3, y-nya 2, z-nya min 2. Lalu pada persamaan ketiga, kita masukkan x, y, z-nya pada baris ketiga. X-nya 4, y-nya 3, dan z-nya min 1. Untuk yang terakhir, kita masukkan x-nya 6, y-nya 5, z-nya 1. Lalu untuk variabel-variabel, yaitu x, y, z-nya ditulis seperti ini, sama dengan 0. Lalu kita lakukan operasi baris elementer untuk mencari matriks eselon baris reduksinya. Untuk operasi pertama, di sini dilakukan operasi pada baris kedua, yaitu B2 dikurang setengah B4, di mana 3 dikurang setengah dikali 6 sama dengan 0, 2 dikurang setengah dikali 5 sama dengan min setengah, min 2 dikali min setengah dikali 1 sama dengan min 5/2. Lalu selanjutnya kita lakukan operasi kembali, namun pada baris ketiga, yaitu B3 dikurang 2/3 B4. 4 dikurang 2/3 dikali 6 sama dengan 0, 3 dikurang 2/3 dikali 5 sama dengan min 1/3, min 1 dikurang 2/3 dikali 1 sama dengan min 5/3. Selanjutnya kita tulis kembali bentuk matriks yang kita cari tadi, lalu kita lakukan operasi pada baris pertama, yaitu B1 dikurang 1/6 baris keempat. 1 dikurang 1/6 dikali 6 sama dengan 0, 1 dikurang 1/6 dikali 5 sama dengan 1/6, 1 dikurang 1/6 dikali 1 sama dengan 5/6. Lalu kita lakukan operasi kembali pada baris ketiga, yaitu B3 dikurang 2/3 B2. 0 dikurang 2/3 dikali 0 sama dengan 0, min 1/3 dikurang 2/3 dikali min setengah sama dengan 0, min 5/3 dikurang 2/3 dikali min 5/2 sama dengan 0. Lalu dari matriks tadi, kita lakukan operasi kembali. Kali ini kita melakukan 2 kali operasi sekaligus, yaitu pada baris pertama dan baris kedua. Pada baris pertama, B1 ditambah 1/3 B2, dan pada baris kedua, dikali min 2 B2. Pada baris pertama, 0 ditambah 1/3 dikali 0 sama dengan 0. 1/6 ditambah 1/3 dikali min 1/2
sama dengan 0. 5/6 ditambah 1/3 dikali min 5/2 sama dengan 0. Lalu pada baris kedua, 0 dikali min 2 sama dengan 0. Min setengah dikali min 2 sama dengan 1. Min 5/2 dikali min 2 sama dengan 5. Lalu kita tukarkan baris pertama dengan baris keempat, yaitu menjadi 651, 015, 000, 000. Lalu setelah itu kita tulis kembali bentuk matriks yang tadi, kita pindahkan ke sini, lalu kita lakukan operasi kembali pada baris pertama, yaitu B1 dikurang 5B2. 6 dikurang 5 kali 0 sama dengan 6. 5 dikurang 5 kali 1 sama dengan 0. 1 dikurang 5 dikali 5 sama dengan min 24. Lalu setelah itu kita lakukan operasi terakhir, yaitu kita kalikan 1/6 dengan baris pertama. 6 dikali 1/6 sama dengan 1, 0 dikali 1/6 sama dengan 0, min 24 dikali 1/6 sama dengan min 4. Maka kita akan menemukan matriks eselon baris reduksinya menjadi seperti ini. Dengan kita mendapatkan 1 utama pada baris pertama dan 1 utama pada baris kedua. Selanjutnya, dari matriks eselon baris reduksi yang telah kita temukan, lalu diubah kembali dari bentuk matriks ke dalam bentuk persamaan linear menjadi X min 4Z sama dengan 0 dan Y plus 5Z sama dengan 0. Hal itu dapat kita cari dari sini, yaitu ini merupakan X, Y, dan Z-nya. Misal, Z sama dengan T, di mana T itu merupakan skalarnya, atau merupakan variabel bebasnya. Maka, X min 4Z sama dengan 0 menjadi X sama dengan 4T. Dan Y plus 5Z sama dengan 0 menjadi Y sama dengan min 5T. Maka dapat diperoleh solusi sistem persamaan linear seperti ini, yang dapat ditulis seperti ini, di mana X, Y, Z merupakan variabelnya, 4, min 5, 1 merupakan basisnya, dan T merupakan skalar. Dengan basis dan dimensi, yaitu seperti sudah dijelaskan, basis yaitu 4, min 5, 1, karena hanya memiliki satu basis, maka solusi sistem persamaan linear dari dimensinya yaitu 1. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hisham Firmansyah. Saya akan menjelaskan soal nomor 2. Misalkan diberikan ruang vektor M 3x3 sebagai berikut. Dengan matriks M, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dengan A sama dengan 2F, B sama dengan 2G, plus H, C sama dengan 3G kurang I, D sama dengan G plus I, dan E sama dengan 3H. Dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah bilangan real. Tentukan koordinat vektor A relatif terhadap basis dari ruang vektor M. Dengan A 272, 691, 234. Pertama-tama kita masukkan entry A sama dengan 2F, B sama dengan 2G, dan yang lainnya ke dalam A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini kan A sama dengan 2F, B sama dengan 2G plus H, C sama dengan 3G kurang I, dan D sama dengan G plus I. Kemudian, setelah kita memasukkan entry A sama dengan 2F dan B dan C dan D, kita pisahkan dari sini. Jadi kita pisahkan yang F, G, H, I. Jadi misalkan di sini ada 2F,
Sini juga ada F, kita tulis 2F di sini dan F di sini. Kemudian ada G, kita G di sini, di sini, di sini, dan di sini. Berarti kita masukkan entry-nya di situ. Di sini. Kemudian H, begitu juga H ini, H ini, kita masukkan ke sini, dan juga I. Kemudian setelah kita memisahkan matriks-matriks tersebut, kita keluarkan. Jadinya F-nya kita keluarkan jadi 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ditambah G 0, 1, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, ditambah H 0, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 0, kemudian ditambah I 0, 0, min 1, 1, maaf. Satu, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, setelah kita pisahkan, kita akan mendapatkan basis dari ruang vektor M. Dapat kita tulis, ruang vektornya adalah 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ini adalah basis dari ruang vektor M. Kemudian 0, 1, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0. Kemudian 0, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 0. Kemudian I-nya 0, 0, min 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Setelah kita mendapatkan basis dari ruang vektor M, kita dapat mencari koordinat vektor A relatif, yang mana A sama dengan 272, 691, dan 234. Berdasarkan basis dari jawaban di atas, maka dari sini nih, basis dari sini, maka kita dapat memperoleh bahwa F sama dengan 1, karena F di sini, ini posisinya di sini. Kemudian G sama dengan 2, posisinya di sini, H sama dengan 3, karena posisinya H di sini. Dan I sama dengan 4, karena I posisinya di sini. Setelah kita mendapatkan FGHI 1, 2, 3, 4, maka koordinat vektor A relatif terhadap basis adalah 1, 2, 3, 4.